Halo teman-teman, dalam tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan metode. Singkat cerita, sudah mempunyai sebuah base code untuk web service. Di dalam web service ini kita menggunakan XML RPC. Baiklah, kita mulai. Kita membuat sebuah folder baru, kita sebut XML. Dalam XML ini adalah base source-nya. Kita akan kopikan ke dalam XML, lalu kita ekstrak. Di dalam ini kita sudah ada folder client dan folder server. Ceritanya kita mempunyai index dan function di dalam folder client, dan client ini ada di tempat yang berbeda. Lalu dan folder server kita mempunyai indeks juga di dalam folder server. Karena kita untuk menjalankan di lokal, kita hanya membutuhkan dua folder ini saja. Oke. Pertama-tama kita akan buka file indeksnya dari klien. Di sini menjelaskan bahwa indeks klien akan memanggil sebuah function PHP, lalu memanggil URL dan akan membuat sebuah tampilan dari function send request. Oke. Lalu kita akan buat function, buka function dari klien seperti ini. Oke. Pertama-tama kita akan ubah URL-nya, karena dari URL saya XML client .81, portnya 81, XML-nya kita projectnya kita delete. Setelah ini 81 XML Xserver index PHP. Oke, kita ganti nama index Sanda. Oke, kita set functionnya. Oke, ini function untuk function ini function HTTP request berisi tentang PHP URL. Bagaimana nanti HTTP request ini akan digunakan di function send request. Jika kita double klik, akan digunakan di sini. Function request membutuhkan URL, data, dan kontak, di mana URL ini ke folder server. Kita akan mau function buka folder server. Di sini terlihat. Di sini method name, suite method name ya. Jadi jika dalam indeks klien ini memanggil sebuah URL ke sini terhadap server, dan ini hello ini adalah sebuah nama metode yang ada di server, indeks server, maka dia akan memberikan echo hello XML parameter dan parameter string, dan akan memanggil ini. Dan jika kita jalankan XML client, ada hello Sanda, ada D, dan metode button. Oke. Tugas kita sekarang adalah saya akan menambahkan sebuah metode baru di dalam server. Karena di sini sudah ada tambah, maka saya akan menambahkan minus, perkalian, dan pembagian, serta nanti akan saya tambahkan metode menentukan bilangan prima atau tidak. Untuk minus, perkalian, dan pembagian itu metodenya hampir sama dengan pertambahan. Karena kita di sini ada D, saya akan ganti plus. Pertambahan langsung di functionnya kita ganti, di indeks kliennya kita ganti plus. Kita akan buat metode minus. Oke, kita di sini. Oke, minus kita ganti. Oke, ini kita hanya kopikan saja. Kita kopikan.
ada butuh 3 lagi, 1 2 3. Lalu kita ganti namanya minus, ini juga minus, di sini kita ganti jadi minus, min, negatif, dari sini juga kita ganti negatif, simbol negatif, di sini kita ganti perkalian, kali, kita ganti sedikit lagi, rapi, hello, ganti, di sini kali kita ganti x, kalian ganti simbol kalian, di sini kita ganti bagi, di sini kita ganti bagi juga, metodenya sudah kita buat, lalu kita akan menentukan inputan angkanya atau nomornya. Kita save, kita balik, kita kopikan sana saja ini, minus untuk perkalian dan perbagian. Lalu di sini minus, karena ininya minus, kita akan kali dan bagi. Sini kita ganti kali nama metodenya, sini bagi. Oke, di sini 4 2 4 2. Berarti ini ada array. Array ini akan disebut oleh function value. Function value akan menjadi function ada def haram, ada char, dan akan dipanggil oleh XML seperti di ini kita save dulu, akan dipanggil seperti ini, interval XML parang array ke-1, array kedua. Sama juga kita jalankan. Ini sudah selesai untuk metode minus, kali, dan bagi. Kita jalankan, kita refresh, dan keluar hasilnya. Plus, minus, kali, bagi, hello. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Lalu kita akan menambahkan metode prima, bilangan prima, menentukan bilangan prima atau tidak. Kita tambahkan cache juga, cache prima. Oke, kita di sini kita akan membuat sebuah looping dan validasi if for. Kita akan buat di sini. Kita buat variabel baru, kita sebut x dengan 2. Kenapa harus 2? Karena satu sudah bilangan prima. Kalau 2 bukan. Kita akan mulai dari 2. Oke, lalu kita x lebih kecil dari a. Ini adalah value yang kita input, a. Lalu di sini x plus. Lalu di sini kita buat validasi if jika a dibagi habis dengan tanda persen oleh x sama dengan 0, maka di sini akan menuliskan variabel b sama dengan false. Lalu kita break di sini. Okay. Jadi ketika dia sudah mencapai 0, maka dia bukan bilangan prima, nggak akan selesai, maka loopingan selesai. Tapi jika belum menemukan, akan lanjut looping dan tidak masuk ke sini, maka akan kita balikkan menjadi true. Kalau bilangan a itu adalah true, adalah bilangan.
bilangan A itu adalah bilangan prima, menjadi true. Oke, setelah ini kita selesai. Kita buat di sininya A. Oke. A bilangan adalah bilangan prima. Di sini ini baiknya. Oke. Seperti ini, cukup seperti ini. Kita save. Jadi ketika metode prima ini A dari array ke-1, B tidak kosong, maka dia akan melakukan looping, mengecekkan X bilangan variabel X. Jika variabel X lebih kurang dari variabel A, X akan bertambah. Tapi sebelum bertambah dia akan melakukan validasi dulu. Validasi bilangan A akan dihabiskan oleh bilangan X. Jika hasilnya sama dengan 0, maka B itu bilangan, maka si A ini adalah false. Dan jika tidak habis, maka dia akan true. Oke, kita save, kita jalankan. Sebelum jalankan, kita akan tambahkan di sini sebuah tambahan baru. Oke. Di sini kita ganti prima. Dan kita akan ganti menjadi 4 bilangan prima atau bukan. 4 adalah bukan bilangan prima karena bisa dibagi oleh 2 dan dia akan habis. Oke, kita jalankan. Kita jalankan satu lagi, buat satu lagi 7. Kita akan buat 7. 7 tidak bisa dibagi 2 dan tidak hanya habis oleh bilangan dia sendiri dan 1. Oke, dan ini tidak akan bisa menjadi 0. Kita save, kita jalankan. 4 adalah bilangan prima false, 7 adalah bilangan prima true. Oke, kita tambah itunya. Kita tambah. Oke, 4, 7, 9, 11 dan 7. Oke, kita save dan kita jalankan. 4 adalah bilangan prima false, betul. 7 adalah bilangan prima true, ya betul. 9 adalah bilangan prima false, 11 adalah bilangan prima true, 7 bilangan prima false. Oke. Baik, ini tutorialnya. Saya telah menjelaskan bagaimana cara menambahkan metode di dalam sebuah service yang menggunakan XML index. Jadi sebelum fungsi ini dikerjakan, fungsi ini membutuhkan akan memanggil fungsi PHP, lalu akan memanggil URL dan akan memanggil fungsinya. Fungsinya ada di dalam fungsi PHP. Fungsi HTTP request digunakan di send request. Send request digunakan di klien. Dan untuk menggunakan fungsi send request membutuhkan URL. URL-nya diambil dari file server, index server. Oke. Ini adalah URL dari server dan ini adalah nama metodenya dan ini value-nya. Fungsi itu akan berbeda-beda digunakannya dan hasilnya akan berbeda sesuai apa yang disebutkan oleh metode. Oke, baik, sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata dan penjelasannya kurang. Terima kasih. Selamat belajar.